Haleluya, puji Tuhan saudara terkasih. Kita jumpa kembali pagi hari ini untuk kembali belajar dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang selalu menyertai malam hari kami, sehingga kami hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Berbicaralah kepada kami, dan kami semua siap menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Titus 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Haleluya. Saudara terkasih, pada waktu konferensi pers di Amerika Serikat antara seorang bilioner dengan calon pelanggan atau dengan media, ada satu pertanyaan yang diajukan oleh hadirin pada waktu itu, dan kebetulan yang bertanya itu merupakan mahasiswa di tingkat akhir. Dia bertanya seperti ini, "Pak, siapakah yang menjadi role model Bapak? Karena Bapak tahu begitu banyak orang yang mengagumi pekerjaan Bapak. Dan sekarang saya ingin bertanya, kira-kira selama Bapak hidup, siapakah yang menjadi role model Bapak? Siapakah yang menjadi teladan Bapak? Sehingga Bapak bisa sukses seperti saat ini." Dan kemudian saudara terkasih, si bilioner itu menjawab, "Yang menjadi role model saya, yang menjadi teladan saya adalah orang tua saya. Saya boleh ada sampai saat ini karena saya mendapat didikan yang bermanfaat untuk hidup saya." Pengakuan dari bilioner tersebut apabila didengar oleh orang tuanya merupakan satu pernyataan yang paling menyejukkan hati bagi orang tua. Karena bagi orang tua, mahkotanya adalah melihat anak-anaknya sukses. Saudara terkasih, di zaman sekarang ini justru kita menemukan ada banyak orang tua stres akibat anak tidak mau patuh terhadap setiap ajaran dan nasihat yang mereka berikan, tanpa menyadari penyebab anak menjadi demikian adalah karena orang tua hanya mengajar dan menasehati tanpa pernah menjadikan diri mereka sebagai teladan. Menjadi teladan artinya, saudara terkasih, adalah menjadi contoh bagi anak kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya hal yang berhubungan dengan etika, sosial, moral, atau bahkan teologis, sehingga anak akan lebih mudah menerapkan itu ke dalam kehidupannya. Contoh yang paling simpel, saudara terkasih, kalau orang tua ingin memiliki anak yang berempati, tentunya anak itu tidak ingin mendengar orang tuanya mengucapkan kata-kata kotor atau kasar. Tentunya anak tersebut mengharapkan orang tuanya rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Tanpa itu semua, tanpa orang tua mempraktekannya terlebih dahulu, maka anak-anak mustahil akan menjadikan orang tua sebagai teladan dalam kehidupannya. Dan kita bisa baca dalam ayat emas yang baru kita lihat, dalam nasihatnya, Paulus memberikan petunjuk untuk Titus yang intinya Titus harus menjadi teladan yang baik dalam setiap pengajarannya kepada jemaat. Hal ini penting mengingat Titus adalah seorang anak muda yang berhadapan dengan banyak tawaran dan banyak godaan. Dan Paulus juga mengajarkan, menitik beratkan, apabila Titus ingin menjadi seorang teladan, maka hendaklah Titus hidup sebagai seorang yang jujur. Sama seperti Paulus mengajarkan Titus untuk hidup jujur, demikian juga Alkitab mengajarkan kita untuk kita senantiasa hidup jujur. Karena hidup jujur itu lebih baik daripada hidup berkelimpahan. Hidup jujur itu lebih baik daripada memiliki banyak keuntungan. Karena pada waktu kita hidup jujur, maka kita akan mendapatkan untung. Tetapi sangat disayangkan, saudara, bahwa hidup jujur pada zaman sekarang ini pastinya sangat sulit dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh beratnya hidup di masa sekarang ini,
sehingga membuat perilaku seorang untuk menjadi jujur akan sangat sulit terlihat. Sebagai contoh yang simpel, ketika kita mempunyai makanan, namun kemudian ketika ada sesama yang meminta, kita cenderung mengatakan tidak memiliki makanan. Atau ketika seseorang membutuhkan uang, kemudian meminta kita untuk membantu dengan seadanya, kita sering mengatakan kita tidak punya. Dan hal ini sering terjadi dalam kehidupan zaman sekarang ini. Saudara terkasih, hidup dalam kejujuran adalah hal yang sangat baik bagi kehidupan manusia. Alkitab mencatat bahwa ketika kita mampu hidup dalam kejujuran, maka ada berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi hak dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 11 ayat 3 berkata, "Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya." Inilah satu penjelasan bahwa hidup jujur adalah kebaikan bagi diri kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menjadi teladan bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus bersikap jujur dan benar dalam menjalankan tugasnya menyelamatkan manusia yang berdosa. Kendati kejujuran dan kebenaran itu membuat dia ditangkap, disiksa, dan disalibkan, namun berkat kejujuran dan kebenaran tersebut, Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa dosa dan dunia. Ini merupakan satu tuaian yang Tuhan terima karena Tuhan bersikap jujur dalam melaksanakan tugasnya ke dalam dunia. Kejujuran adalah hal yang sangat penting karena Tuhan selalu mengajarkan dan selalu meminta supaya umatnya berkata jujur sehingga mereka berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mudah berbohong, karena berbohong adalah hal yang dibenci oleh Tuhan dan hanya membawa murka Tuhan. Karena itu orang Kristen, kita sebagai umat Tuhan harus rajin dalam cara kita berdoa dalam roh, sehingga kita selalu mampu melakukan sesuai dengan tuntunan dan kasih karunia Roh Kudus untuk hidup dalam kejujuran. Dalam hal kejujuran, saudara terkasih, firman Tuhan adalah firman yang konsisten, baik dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Jelaslah bahwa Tuhan ingin supaya kita hidup jujur. Karena itu kita harus menghindari kebohongan, karena kebohongan adalah sifat dosa menurut Alkitab. Selalu berbuat baik menurut kehendak Tuhan melalui kejujuran yang kita lakukan, maka Tuhan akan memperhitungkannya. Berbeda apabila kita tidak hidup jujur, maka Tuhan tidak akan berkenan dan akan menghukum kita apabila kita berbohong. Sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang percaya, hidup jujur, berkata jujur, atau menjadi orang yang jujur adalah harga mutlak. Kalau dalam hati kita berkata tidak, tetapi yang keluar dari mulut adalah iya, berarti kita sudah tidak jujur alias berdusta. Dalam Yohanes 8 ayat 44 berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Apabila kita hidup dalam kebohongan, apabila kita hidup terus berkata dusta, maka iblislah yang akan menjadi bapa kita, bukan Yesus. Tentu saja itu tidak kita inginkan, karena dusta adalah karakter iblis. Sedangkan Bapa yang ada di sorga, Bapa yang penuh kasih, adalah Bapa yang penuh dan kejujuran. Melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita menyenangkan hati Tuhan Yesus lewat sikap dan perilaku kita yang selalu jujur dalam segala hal. Karena itulah tugas kita sebagai anak-anaknya. Ingat saudara, orang jujur itu dicintai oleh Tuhan. Dan percayalah, waktu kita hidup jujur, maka berkat-berkat Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih,
Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami dalam hidup kami terus hidup sebagai orang yang jujur. Kami terus memegang teguh kejujuran yang Tuhan ajarkan. Karena kami percaya waktu kami hidup benar, waktu kami hidup jujur di hadapan Tuhan, maka itu lebih baik daripada menjadi untung. Itu lebih baik daripada memiliki kekayaan yang berlimpah. Namun kami percaya waktu kami hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan, maka segala yang baik bagi dunia akan mengikuti kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Apa yang kami kerjakan hari ini, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus buatnya jadi berhasil. Kami semua yang membutuhkan jawaban doa, Tuhan tolong. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang membutuhkan pekerjaan juga Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji Tuhan sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.